Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Sehat selalu dan selalu tetap semangat ya. Oke kelas, jumpa kembali kita dalam video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 semester 2. Oke kelas, video pembelajaran ini melanjutkan dari video-video pembelajaran sebelumnya. Pada sesi kali ini kita membahas pada bab 6, yaitu indahnya hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Di bagian A ada hakikat warga negara sistem demokrasi, B. hak warga negara dalam proses demokrasi, C. kewajiban warga negara dalam proses demokrasi, dan D. fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi. Oke kelas, sudah siap semua? Kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada bagian A, yaitu hakikat warga negara sistem demokrasi. 1. Pengertian warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, dan ketentuan terhadap kewarganegaraan diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara umum, warga negara dapat diartikan warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara umum, negara-negara di dunia ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan dua asas, yaitu asas ius soli atau berdasar tempat kelahiran, dan asas ius sanguinis atau berdasar kewarganegaraan orang tua atau keturunan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 4 asas kewarganegaraan, yaitu A. Asas ius sanguinis, law of blood, merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. B. Asas ius soli, atau law of the soil, secara terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara, tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. C. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. D. Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Masalah yang sering timbul dalam problem kewarganegaraan ini adalah apatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki dua kewarganegaraan. Multipatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. 2. Sistem demokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, rakyat berkewajiban untuk menghargai dan menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara, mengutamakan kepentingan negara, ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik, mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan. Oke kelas,
Negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat, adanya pemilihan umum yang jurdil dan luber, adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan, adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara yang ditetapkan dalam undang-undang negara. Oke, kelas selanjutnya adalah asas-asas demokrasi Pancasila. Persamaan harkat, derajat dan martabat, keseimbangan hak dan kewajiban, musyawarah untuk mufakat, mewujudkan keadilan sosial, kebebasan yang bertanggung jawab, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, memiliki tujuan dan cita-cita nasional. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Pembagian kekuasaan, rule of law, perlindungan hak asasi manusia, partai politik yang lebih dari satu, pemilu, pers yang bebas, keterbukaan manajemen atau open management. Oke, kelas selanjutnya di bagian B, yaitu hak warga negara dalam proses demokrasi. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya, hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru, dan sebagainya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Oke kelas, ini adalah contoh hak warga negara Indonesia. Sebagai warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Oke kelas, di bagian C yaitu kewajiban warga negara dalam proses demokrasi. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hal ini menurut pendapat Profesor Dr. Noto Negoro. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh,
Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa, agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Oke kelas, di bagian D yaitu fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi. Selain hak dan kewajiban, warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, yaitu setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara luber dan jurdil, bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan pemerintahan, bertanggung jawab atas usaha pembelaan negara, bertanggung jawab atas pelaksanaan hak-hak asasi manusia, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Oke kelas, sesi kita kali ini sampai di sini dulu. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bab 7, merajut kebersamaan dalam kebinekaan. Oke kelas, tetap semangat dan jaga kesehatan. Thank you. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.